Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah bulan di mana kita diminta untuk berbuat baik, karena Ramadan adalah bulan yang baik dan mulia, dan yang memuliakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita harus melakukan kegiatan 24 jam full untuk melakukan perbuatan ibadah yang mahal, seperti sholat, puasa, tahajud, membaca Al-Quran? Jawabannya adalah ya. Ramadan adalah bulan ibadah, di mana setiap nafas kehidupan kita harus kita isi dengan ibadah. Tetapi tidak harus full untuk urusan ibadah mahdoh saja. Bukankah keimanan itu harus dipadu dengan amanu wa amilus sholihat? Allah selalu menggandengkan dua kalimat ini, iman dan amilus sholihat. Apa artinya? Bahwa keimanan kita tidak mampu cukup membawa diri kita kepada nilai-nilai kebaikan akhirat kita. Harus ada yang disebut dengan amil soleh. Tidak harus terus-menerus duduk dalam masjid untuk beriktikaf. Kita atau Anda atau saya barangkali sebagai seorang bekerja, yes, silakan berangkat pagi sampai sore untuk bekerja. Silakan untuk mengabdikan dirinya mencari nafkah untuk anak-anak dan istri kita. Bukankah mencari rizki adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada 3 manusia yang pernah dicium tangannya oleh Rasulullah SAW. Siapakah itu? 1, Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. 2, Mu'adz bin Jabal. 3, Fatimah Zahra. Ketiga-tiganya dicium tangannya oleh Rasulullah SAW karena tangannya kasar, karena rajin bekerja. Ketika Sa'ad bin al-Ansari dalam kondisi bekerja bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian Rasul melihat tangan Sa'ad itu mengelupas dan kasar. Rasul bertanya, "Ma soba biyadika ya Sa'ad?" Apa yang terjadi dengan tanganmu? Saat menjawab, "Ya Rasul, tangan saya melepuh dan kasar begini demi mencari rezeki yang halal untuk anak-anak dan istri saya." Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW bergegas meraih tangan sang Sa'ad, kemudian diciumnya sambil berkata, "Hadhihi yad lan tamussu nara abadan." Inilah tangan yang tidak pernah tersengat api neraka. Wahai saudaraku, maka di bulan Ramadan, jadikan profesi Anda apapun, dalam kondisi apapun, menjadi bingkai-bingkai beramal soleh. Mencari rizki adalah bagian beramal soleh. Katakan pada otak dan jiwa kita bahwa ketika Anda bekerja sedang menolong orang lain. Mereka yang menjadi satpam, katakan sedang menolong, menjaga sahabat-sahabat yang kerja di dalam pabrik yang jumlahnya ribuan. Hari ini yang menjadi ojol, ketika Ramadan, katakan sedang menolong orang lain, mengantarkan orang ke tempat dia bekerja, di mana ketika dia bekerja sedang mencari rezeki untuk anak dan istri dan keluarganya. Mereka yang hari ini berjualan, katakan dia sedang menolong untuk memenuhi kebutuhan orang yang datang dan membeli. Urusan rezeki betul ada ikhtiar, tetapi fokus yang sebenarnya rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berkata bahwa aku mencari duit dan mendapat uang karena kerjaku. Lihat, filosofi ketika kita umrah, ada tawaf, ada sa'i. Tawaf adalah bentuk penghambaan kepada Allah.
Jangan berkata, jangan bertanya kenapa dia berputar 7 putaran. Setelah tawaf, itu adalah ibadah perintah Allah. Setelah tawaf, dia bersa'i. Sa'i adalah refleksi dari bentuk usaha seorang wanita yang bernama Hajar mencari makan dan minum dan pertolongan untuk anaknya. Safa dan Marwah, Safa dan Marwah. Tapi tahukah kita bahwa ternyata air Zam-Zam bukan ditemukan di Safa dan Marwah, tapi ditemukan di dekat Ka'bah. Apa artinya? Rizki itu bukan karena ikhtiar kita. Rizki itu mutlak hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada siapa dia akan diberi. Artinya, ayo di bulan suci Ramadan fokuskan diri kita. Apa yang kita lakukan adalah untuk nilai kebajikan, kebaikan, kemanusiaan yang bermuara kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia, orang Islam adalah amanu wa aminu sholihan. Wallahu fiqh lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.